Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di siang hari ini menjelang waktu zuhur di sini. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan jasmani, rohani, dan juga kenikmatan Islam dan iman tentunya. Yang mudah-mudahan dengan semua kenikmatan itu bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam juga tidak lupa pula mari kita ucapkan hadiahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Mudah-mudahan kita bagian daripada umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, di mana saat itu syafaat beliau adalah hak, seperti itu. Teman-teman, sebelum kami memberikan kembali tanggapan atau video edukasi ataupun video bantahan ilmiah, ada baiknya teman-teman menyimak video berikut ini terkait permasalahan seputar salam setelah sholat. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. أخي الكريم، نعم يا أخي. أريد أن أسألك سؤالا. تفضل. لماذا لم تقل ورحمة الله في التسليمة الثانية؟ أخي هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المهجورة، وكثير من الناس لا يعرفها. وهل هناك دليل على ذلك؟ نعم يا أخي، ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين والسلام عليكم عن الشمال يا أخي. جزاك الله. Oke teman-teman ya, ada dua orang yang terafiliasi, artinya berpaham dengan Wahabi atau pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ini menyatakan tentang permasalahan salam, ya, tentang salam, bahwasanya ini arahnya mengkritik ya, yang diamalkan oleh Sunnah wal Jamaah, ya, tentang salam itu tentang yang dicontohkan di video tadi, jelas ya, itu kalimatnya bahwasanya salam ke kanan itu assalamualaikum warahmatullah, lalu ke kiri assalamualaikum saja. Nah, dia mengutip pendapat daripada mengutip riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, seperti itu. Benarkah demikian? Mari kita setidaknya merujuk ke kitab Sunan An-Nasa'i. Seperti ini kitabnya. Di nomor hadis jika tidak keliru 1329 ya. 1319, maaf. Akan dicari dulu sebentar ya, teman-teman. Jika tidak keliru hadisnya di kitab Sahwi ya, kitab tentang ini ya, sahwi itu sujud yang dilakukan setelah atau sebelum salam itu ketika kita lupa dalam sholat yang memang ada rukun yang tertinggal, seperti itu. 1319 sudah ketemu nih hadisnya di nomor di halaman 177 ya, bagian kiri sebelah sini, bagian atas ini 1319. Langsung saja kita merujuk kepada hadisnya dari Al-Qamah, dari Abdullah. Abdullah ini adalah yang dimasukkan di sini adalah Abdullah bin Mas'ud ya, bukan Abdullah bin Umar seperti yang disebutkan oleh si perawi tadi. Kita merujuk kepada hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahu akbar kullama wa doa Allahu akbar kullama wa rafa'a thumma yaqulu assalamu alaikum warahmatullahi ayyaminihi assalamu alaikum warahmatullahi ayyasarihi. Nah, ini hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah dan juga imam yang lainnya. Langsung saja kita merujuk kepada redaksi hadisnya dari Abdullah atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW bertakbir setiap turun, bangun, berdiri dan duduk dalam salatnya ya. Dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, yaitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi ini salam versi yang pertama ketika kita selesai sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Hadisnya ini sahih ya. Hadis sahih. Ini hadis yang di nomor 1319. Ini di nomor hadis yang tidak berjarak setelahnya di nomor hadis 1320 atau 1320, masih sama nih. Ini baru dari Abdullah bin Umar ya. Nah, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata tentang sholatnya Rasulullah SAW. Atau ada yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang sholatnya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab. Lalu ia menjawab bahwasanya Rasulullah atau Ibnu Umar menjawab pertanyaan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengucapkan Allahu Akbar setiap turun dan Allahu Akbar setiap ia bangun. Maksudnya ketika turun sujud ataupun bangun ketika hendak bangun dari duduk itu, dari sujud mau bangun berpindah rakaat, seperti itu. Lalu
kemudian mengucapkan assalamualaikum, maksud ini ketika selesai sholat ya, assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Ini redaksi hadisnya sahih ya di kitab Sunan An-Nasa'i ya, seperti itu. Kita merujuk lagi ke hadis setelahnya di nomor hadis 1321 tadi 1319, 1320, 1321. Ada 5, 6 atau sampai 7 hadis ya gitu tentang salam ini. Ibnu Umar ditanya bahwasanya kabarkanlah kepadaku tentang caranya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, ia menyebutkan takbir lantas mengucapkan salam. Maksudnya takbir bukan sholat ya, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Dua hadis sama ya isi hadisnya, yang bertanya saja yang berbeda kepada Ibnu Umar tadi. Selanjutnya di nomor hadis masih di kitab Sunan An-Nasa'i, nomor hadisnya 1322 dari Abdullah ini siapa, kita cek dulu. Abdullah bin Mas'ud ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, seolah-olah aku melihat pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putih sebelah kanannya saat mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dan sebelah kirinya saat mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. 3 hadis sama assalamualaikum warahmatullah kanan dan kiri. Selanjutnya di nomor hadis 1323 dari Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan hingga terlihat pipinya yang putih dan ke kiri hingga tampak pipinya yang putih juga. Nah, ini hadis yang selanjutnya di nomor hadis 1324 di kitab Sunan An-Nasa'i, yaitu bahwasanya Nabi SAW bersabda dari Abdullah, sebentar kami cek dulu. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu senantiasa mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah hingga terlihat pipinya yang putih dan sebelah kanan dan kirinya. Ini sama kanan kiri, 4 hadis ya, sama ucapannya. Selanjutnya hadis yang berikutnya, di hadis yang ke-6 berarti ya, di nomor hadis 1325, Rasulullah mengucapkan salam ke kanan dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah hingga terlihat pipi kanannya yang putih ya, bersih dan bersinar ya. Lalu ke sebelah kirinya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah. 4 atau 5 hadis tadi ya sudah. Nah itu. Selanjutnya ini apakah sudah selesai? Nah, ini hadis yang terakhir ya, di nomor hadis 1326 ini terkait salam dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi berkata, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jika salam kami mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, dengan kedua tangan kami. Nah, lalu ketika ia berkata, lalu Rasulullah memandang kami sambil berkata, kenapa kalian mengisyaratkan dengan kedua tangan kalian laksana seekor kuda liar? Bila salah seorang dari kalian mengucapkan salam, maka menolehlah ke temannya dan janganlah mengisyaratkan dengan tangannya. Nah, ini tadi ya, yang assalamualaikum atau assalamualaikum, tapi tidak tangan yang di atas kaki tadi ya, ketika duduk itu tidak assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Sebelah kiri juga demikian, assalamualaikum warahmatullahi gitu kan. Contohnya seperti ini, di bagian paha ya, sebelah kiri assalamualaikum warahmatullahi, itu tidak isyarat. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ada versi tadi, yang pertama assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi ya, ada 4 atau 5 hadis ya, 5 hadis. Terus ada nih versi yang terakhir dari kitab Sunan An-Nasa'i ini, yaitu assalamualaikum, assalamualaikum, yang tidak diberikan tidak dilarang, hanya saja pergerakan tangannya dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini di kitab Sunan An-Nasa'i ya, ada 6 hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tadi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dianggap oleh sekte Wahabi tadi sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Sunan Nabi ditinggalkan, maksudnya apa nih? Hadisnya sahih semua nih. Dari nomor hadis 1319 sampai 1326 ya, tidak keliru tadi. Kalau kita merujuk ya redaksi tambahan hadis yang lebih, sudah kami pernah bahas di kitab video sebelumnya, yaitu terkait Yahya Badrul Salam yang mengkritik tentang tidak ada contoh salam dari Nabi gitu, seperti assalamualaikum warahmatullahi terus jeda sebentar assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Padahal yang ke kanan ada tambahannya. Kami bahas tuh di videonya, cuman untuk membuktikannya kita buktikan kembali di nomor hadis 997 ya, kitab Sunan Abu Dawud, versi salam ketika selesai sholat ya. Nah, padahal jumhur ulama sudah sepakat ya, yang wajib itu hanya ke kanan gitu, assalamualaikum warahmatullah ya kan, yang wajib itu kan yang ke kanan, yang ke kirinya pun kalaupun tidak diucapkan salam itu sunnah tapi mengurangi pahala, tapi lebih baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Jadi wabarakatuhnya ke kiri yang tidak ada. Kita lihat, cek ke redaksi kitab Sunan Abu Dawud 997 atau 996. 998 ya, di kitab Sunan Abu Dawud di halaman 139. Nah, 139. Ada 2 hadis ini. Jadi sama seperti itu. Jadi yang pertama ini dari sahabat Nabi
an shimali. Ya, jadi ke kanan dan kiri itu ketika Rasulullah sholat mengucapkan salam itu Assalamualaikum warahmatullah. Ini hadis di 998 sama dengan yang diredaksi kitab Sunan An-Nasa'i tadi. Ini di kitab Sunan Abu Dawud di nomor hadis halaman 140 ke 900 sebentar. 998 ini 998 ini ada 3 hadis ya. Ada 3 hadis, yaitu nanti hadis yang bagian kedua dari sahabat Nabi Wa'il bin Hujur ya, Nabihi dari bapaknya Alqamah bin Wa'il, ini adalah ayahnya adalah Wa'il bin Hujur. Dia sholat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika Rasulullah SAW ke kanannya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu ke kirinya ang shimalihi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Hadis ini sahih ya, kitab Sunan Abu Dawud. Dan yang hanya ada 2 hadis ya, 2 hadis yang penjelasan tentang salam ini di kitab Sunan Abu Dawud. Jadi itu versi-versi yang berbeda. Ya, kita boleh pakai yang assalamualaikum saja ya kan, yang ke kiri itu sunnah. Terus assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah juga sama. Ada 6 atau 7 hadis tadi. Ya, kitab Sunan An-Nasa'i ada 5 hadis, Abu Dawud ditambah ada 1 hadis. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Jadi bukan sunnah yang ditinggalkan. Masa hadis sahih ditinggalkan? Ulama mana yang bilang seperti itu? Ya. Kalau memang ada riwayat-riwayat tertentu, kita hadirkan secara ilmiah dong. Jangan hanya berdasarkan hafalan biasa, kita hadirkan ilmiah itu ya ini bantahan dengan menggunakan hadirkan kitab. Ya, mudah-mudahan juga bagi-bagi Wahabi yang di Indo diberikan kesadaran, tidak langsung menyalahkan apa-apa yang dianggap berbeda. Mungkin kita kurang baca. Ini hanya 2 kitab loh. Ya. Kalau kita buka Musnad Imam Ahmad juga ada tadi pembahasan tentang salam. Ini hanya untuk meringkas saja agar video ini terkesan nanti tidak terlalu panjang, tapi insya Allah padat dan secara manfaat. Saya mohon dimaafkan jika ada keliru dalam penyampaian. Sini sudah mau sholat zuhur, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.